Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bupati Purbalingga atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili, dan seluruh jajaran Forkompinda, tidak lupa pula kepada Akhinal Kiram Di Haji Nurholis Masrur, Di Haji Abdurrahman, Di Haji Ketua Kiai Rohib Abdurrahman, Ketua MUI, yang saya hormati Kiai Haji Masyudi Munir, dan seluruh tamu undangan dan juga seluruh yang hadir lewat daring. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasyukur binikmatillah, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat hadir di dalam rangka khotmil Quran dan istighosah di bulan Muharram ini. Oleh karenanya saya akan menerangkan tentang keistimewaan bulan Muharram. Pada saat Khalifah Umar bin Khattab menerima surat dari Abu Musa al-Asy'ari, surat itu tidak ada tanggal, surat itu tidak ada bulan dan tahunnya, sehingga Umar bin Khattab untuk mengagendakan surat tadi merasa kesulitan, sehingga bermusyawarah dengan para sahabat atas usulan sahabat Ali karramallahu wajhah, hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah dijadikan sebagai tahun baru umat Islam. Pertanyaannya, mengapa Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, padahal Rasul dilahirkan di kota Mekah, padahal Masjidil Haram juga berada di kota Mekah, Hajar Aswad juga berada di kota Mekah, Ka'bah juga berada di kota Mekah. Ada 3 alasan. Yang pertama, istiyadatu muqawwamatil kufar, karena semakin dahsyatnya orang-orang kafir memusuhi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasul 3 tahun diboikot ekonomi, sehingga Rasul mengadakan hijrah ke Madinah. Tetapi sebelum sampai di kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Gua Sur, ditemani oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Di Gua Sur inilah sahabat Abu Bakar Siddiq menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang langsung melihat algojo kaki-kakinya kafir Quraisy itu sudah terlihat, sehingga sahabat Abu Bakar itu menangis khawatir atas keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul langsung berkata, "Ya Aba Bakrin, la tahzan, innallaha ma'ana." Wahai sahabat Abu Bakar, engkau jangan takut, Allah bersama kita. Inilah yang kita harus bentengi, karena Rasul berhijrah ke Madinah adalah merupakan panggilan ayat daripada alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah innallaha faulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berhijrah. Setelah berhijrah lalu wajahadu, dan orang itu mau berjuang dengan apa? Bi amwalihim, dengan hartanya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketenangan terhadap sahabat Abu Bakar. Tetapi sahabat Abu Bakar merasa khawatir, sehingga Rasul sampai tertidur di pangkuannya sahabat Abu Bakar. Tiba-tiba di
gua itu terlihat ada ular yang mau menyerang Rasul, sehingga sahabat Abu Bakar langsung menghalang-halanginya dengan kakinya. Tetapi tidak tersadarkan, kakinya Abu Bakar Siddiq langsung tersengat oleh ular tersebut, sehingga karena menahan sakitnya sampai meneteskan air mata membasahi pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasul itu terbangun sehingga bertanya, kenapa sahabat Abu Bakar? Karena begitu setianya sahabat Abu Bakar terhadap Rasulullah, sehingga sahabat Abu Bakar itu menutup-nutupi, tidak apa-apa ya Rasul, jujur saja sahabat Abu Bakar. Lalu sahabat Abu Bakar berkata menjawab, saya tersengat oleh ular. Rasul masih bertanya, apakah sakit wahai sahabat Abu Bakar? Karena kesetiaan sahabat Abu Bakar terhadap Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar menjawab, saya tidak sakit. Tetapi wajah Abu Bakar itu sampai pucat karena racun itu sudah menjalar. Akhirnya diludahi oleh Rasul, langsung sembuh. Inilah kesetiaan seorang sahabat terhadap Nabi. Andai kita terwujud di tengah-tengah satuan kerja kita, insya Allah akan terwujud suatu kekompakan. Bagaimana beratnya bangsa yang kita cintai mau mengentaskan. Dengan adanya COVID-19, insya Allah bisa terentaskan manakala kekompakan ini terwujud seperti halnya dipotretkan antara sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu lalu ular itu ditegur oleh Rasul, wahai ular, mengapa engkau menyengat kaki sahabat Abu Bakar? Lalu ular itu menjawab dengan bahasa Purbalingga, ya Rasulullah, ya Habiballah, salahkah saya jikalau bertahun-tahun, jikalau puluhan tahun saya merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah nampak di mata kita, lalu saya ingin mendekat dengan makhluk yang dicintai oleh Allah, lalu dihalang-halangi oleh sahabat Abu Bakar. Inilah ular saja merindukan Rasul, apalagi kita sebagai umatnya. Yang pertama, alladzina amanu, orang yang beriman. Iman inilah yang sering ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyudraku qalu amanna fahum la yuftanun. Adakah kamu sekalian mengucapkan saya iman kepada Allah, saya mantap kepada Allah, saya tidak akan mengadukan persoalan kecuali kepada Allah? Pertanyaan itu, pengakuan itu belum diakui oleh Allah manakala fahum la yuftanun, sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya makin tinggi kadar keimanan seseorang, makin berat ujian yang akan diterimanya. Oleh karenanya di bulan Agustus ini juga kita teringat, kita dijajah oleh Belanda itu selama 350 tahun. Kita mengalami COVID-19 baru 1,5 tahun. Oleh karenanya keimanan kita dipertanyakan oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku qalu amanna fahum la yuftanun. Orang bisa merasakan bagaimana nikmatnya kipas angin kalau ada hawa panas. Orang bisa menikmati bagaimana nikmatnya selimut kalau ada hawa dingin. Berarti kalau Allah menguji terhadap manusia supaya manusia itu tambah kecerdasannya. Yang kedua, mengapa Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah? Alasan yang kedua adalah ikhtiyarul jawis sholih lidda'awat, untuk mencari strategi dakwah yang paling strategis. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan terima kasih sekali atas pemberian waktu kepada diri kami. Mudah-mudahan kita dengan mulainya adanya Khatmil Quran dan Istighosah sebagai mulai bangkitnya kita untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semangat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah. Tetapi jangan lupa kita punya Allah Subhanahu wa taala. Usikum manafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.